Nah, kita lanjut lagi. Jadi, pernyataannya benar. Eh, benar. Ini salah ya. Harusnya salah. Salah. Harusnya stadium mature. Kemudian kalimat yang bawahnya, alasannya ini benar. Nah, maksudnya apa sih di sini? Batas politis melampaui batas administrasi. Nah, jadi gini. Gampangnya kayak Jabodetabek. Nah, Jakarta atau Jadetabek deh ya. Karena kalau dengan Bogor itu nggak nempel secara langsung. Kalau kalau Jakarta dengan Bogor kan itu dipisahkan sama Depok dulu. Jadi Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, orang kalau tinggal di wilayah sini Jadetabek, dia misalnya dari Jakarta, terus dia ke Depok, ke Tangerang, ke Bekasi. Walaupun secara administrasi dia itu keluar kota, tapi dia bakal bilang nggak, aku lagi keluar kota nih, gitu. Emang lagi di mana? Lagi di Bekasi, misalnya orang Jakarta gitu. Mungkin nggak orang Jakarta ngomong kayak gitu? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena rasanya masih sama aja. Walaupun sebetulnya itu udah jelas beda provinsi bahkan gitu. Nah malah saya aja nih di tempat saya sekarang dengan Depok itu deket banget gitu. Jadi jalan kaki atau naik sepeda lah paling nggak ya. Mungkin naik sepeda 5 menit 10 menit itu udah ke Jawa Barat gitu, udah pindah provinsi. Nah, jadi maksudnya adalah batas politis Jakarta telah melampaui batas administrasinya. Contohnya kita bisa lihat yang nyata itu katakanlah Trans Jakarta atau sekarang Trans Jabodetabek kali namanya ya. Nah, itu naik bis gitu dari Jakarta kemudian ke misalnya ke Bekasi, ke Tangerang gitu atau ke Depok. Itu naiknya rasa naik bis kota gitu, bukan naik bis akap atau yang ya akap lah ya antar kota antar provinsi. Naiknya kayak rasa bis kota aja biasa, padahal itu udah melampaui batas administrasi. Terus juga eh, misalnya kita ngomongin jalan raya. Nah, jalan raya misalnya banyak ya jalan raya menghubungkan Jakarta dengan kota-kota sekitar. Katakanlah yang dekat dengan saya ini Jalan Raya Bogor. Nah, Jalan Raya Bogor ini kan jalan yang menghubungkan dari Bogor, kemudian Depok, Jakarta gitu. Nah, kalau kalau saya misalnya naik motor gitu ya dari sini ke Bogor itu paling cuma sekitar 30 kiloan lah, dan 30 kilo itu sama kayak saya dari sini dari Jakarta Timur nih saya sekarang ke misalnya Jakarta Utara gitu. Nah, itu masih sama-sama Jakarta. Itu jadi maksudnya batas politis Jakarta telah melampaui batas administrasi. Ya gampangnya kayak kita kalau ke suburbannya Jakarta, ke kota satelit di Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Bekasi, itu nggak berasa keluar kota. Walaupun sebetulnya secara administrasi itu udah keluar kota, bahkan udah keluar provinsi. Bisa dipahami kan, Rizkina? Rizkina? Rizkina, suara saya kedengaran nggak? Iya. Nah, itu tadi ternyata koneksi internet saya ini sempat putus. Tadi sampai mana? Sampai yang Jakarta melewati batas administrasi. Iya, jadi memang tadi
Saya jelasinnya pakai contoh-contoh udah agak banyak ya. Tadi yang Rizkina dengar contoh yang saya kasih apa aja? Dari Yang Jakarta, batas politisnya Jakarta, melampaui batas. Yang mana? yang dari Jakarta ke Bekasi itu kayak masih satu administrasi, padahal udah Iya, beda provinsi. iya. Jadi nggak berasa keluar kota lah gitu ya kalau orang Jakarta cuma ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang itu nggak berasa keluar kota. Padahal ya itu udah bahkan udah keluar provinsi. Tuh. Nah, jadi itu kita bisa sebut sebagai batas politisnya telah melampaui batas administrasinya. Jadi ini jawabannya salah benar D. apa? B. Ini tadi sampai nomor berapa Rizkina di foto yang ini? Beda paket gitu Pak yang saya foto itu. Yang di paket ini udah selesai, terus itu yang foto bawahnya beda paket. Oh, yang foto ini cuma sampai 42 doang ini ya. Iya. Berarti kita ganti ke foto berikutnya mana nih? Oh iya. Kok malah mau di save, bukan mau di save, di copy. Ya, bisa langsung di copy, harus dipindahin ke Paint dulu. Nomor 33 di sini. Peta-peta tematik yang diperlukan dalam sistem informasi geografi untuk menentukan lokasi pembuangan sampah adalah peta persebaran permukiman, peta curah hujan, peta aliran sungai, peta sebaran penduduk, peta mata pencarian, peta lokasi longsor, peta jaringan jalan, peta pola air tanah, dan peta kemiringan lereng, peta persebaran permukiman, peta topografi, dan peta jaringan jalan, peta arah lalu lintas, peta sebaran udara bersih, dan peta pola air tanah. Nah, ini jelas soal ini harus pakai eliminasi ya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang kita bisa eliminasi yang mana dulu? Yang peta arah lalu lintas. Ya, karena nggak ada urusannya ya. Masa repot banget gitu kalau sampai yang kayak gini aja harus kita pertimbangkan. Ini salah. Jadi tidak perlu memperhatikan peta arah lalu lintas dalam menentukan lokasi pembuangan sampah. Kemudian, oh ini kurang kontras, sudah biarin hitam aja deh. Yang mana lagi? Lokasi longsor. Lokasi longsor, ya. Karena di sini dia bilang lokasi longsor. Apa namanya? Beda peta lokasi longsor dengan peta kemiringan lereng, ya kan? Nah, lokasi longsor ya udah longsornya aja, apa hubungannya dengan sampah kan gitu ya. Jadi tidak perlu memperhatikan peta lokasi longsor. Justru mungkin kita bisa menentukan peta lokasi longsor itu dengan memanfaatkan beberapa peta lain di overlay. Nah, kalau kita bicara longsor dulu deh, misalnya Rizkina. Ini soalnya termasuk yang sering muncul nih, ngomongin peta kerawanan longsor, peta kerawanan banjir. Nah, kalau kerawanan longsor itu peta-peta yang dibutuhkan apa aja? Kemiringan lereng. Kemiringan lereng, terus apa lagi? Curah hujan. Curah hujan, mantap.
Terus Udah. jenis tanah diperhatikan nggak? Iya, jenis tanah juga perlu. Kenapa? Karena dari jenis tanah ini nanti kita bicara tentang apa ya istilahnya, daya tahan tanahnya gitu, atau konsistensi tanahnya. Jadi tanah itu kan karakternya beda-beda. Ada yang mudah tererosi gitu kan, yang lembek. Ada yang dia itu lebih resisten, dia lebih tahan terhadap terhadap kikisan, terhadap longsor gitu. Jadi benar tadi memperhatikan topografi atau kemiringan, memperhatikan curah hujan juga, dan tambahin lagi ada jenis tanah. Itu kalau kita ngebahas longsor. Nah, kalau mau menentukan lokasi pembuangan sampah, kita udah eliminasi 2, sebaran permukiman, curah hujan, aliran sungai, jaringan jalan, pola air tanah, peta kemiringan lereng, persebaran permukiman, topografi, jaringan jalan. Sebetulnya sih mungkin paling bagus ya kita kombinasiin semua yang ada gitu kan. Jadi nanti ketemu lokasi yang bagus banget. Cuman mungkin itu bakal sulit. Maksudnya gini, kenapa kok perlu peta persebaran permukiman? Iya, gimana caranya kita menentukan lokasi yang tidak terlalu jauh dari permukiman, tapi juga dia walaupun nggak terlalu jauh, tapi jangan sampai mengganggu baunya paling nggak kan gitu ya. Nah, berarti kan kita Iya, perlu juga perhatiin tuh lokasi apa namanya apa namanya persebaran permukiman. Kemudian peta curah hujan. Eh, Curah hujan sih sebetulnya perlu nggak perlu sih ya, karena kan kalau apa area pembuangan sampahnya terbuka mungkin perlu diperhatikan karena takutnya kan nanti air hujannya ntar me, apa namanya menyebar ke mana-mana gitu setelah dia meresap ke dalam sampah terus dia keluar lagi jadi air yang kotor, tapi itu apa namanya satu yang krusial banget nggak sih? Tapi mungkin nggak perlu ditakutin kali kalau tempat pembuangan. Saya kalau kalau saya nih di dekat tempat saya di sini ada kan kalau kalau orang bilangnya itu velbak. Tempatnya sih beratap gitu. Jadi saya karena ingat itu jadi kalau beratap gitu berarti nggak akan masalah curah hujan ya. Kemudian peta aliran sungai. Nah, maksudnya kan mungkin di sini peta aliran sungai gimana caranya kita jangan sampai terlalu dekat sama sungai supaya nggak mencemari. Nah, mungkin yang A ini lemah di peta curah hujan ya. Kita lihat lagi yang pilihan yang lain. Jaringan jalan, kemudian peta pola air tanah, peta kemiringan lereng. Ya ini peta curah hujan kita eliminasi deh ya. Ini nggak perlu peta curah hujan ini. Tidak perlu memperhatikan peta curah hujan. Sisa yang C sama yang D. Jaringan jalan, pola air tanah, kemiringan lereng, persebaran permukiman, topografi, dan jaringan jalan. Topografi sama kemiringan lereng kita bisa anggap sama ya. Berarti di sini selisihnya jaringan jalan atau pola air tanah gitu ya. Nah, ini udah ada coret-coretannya nih Rizkina yang nulis. iya kan saya browsing itu sebaran pemukiman jaringan sungai sama jaringan jalan. Tapi kan Hmm, di pilihan itu nggak ada, jadi bingung yang topografi itu berpengaruh apa enggak gitu. topografi. Nah, di sini kan tadi saya kan barusan bilang yang ini udah tinggal sisa C sama D ya kan. Jaringan jalannya sama, terus
apa namanya, kemiringan lereng dengan topografi kita bisa anggap sama juga. Maka terus selisihnya tinggal di pola air tanah sama persebaran permukiman. Nah, persebaran permukiman jelas nggak bisa dikalahin kan ya. Maka jawabannya yang D di sini udah benar berarti. Nah, pola air tanah di sini nggak perlu diperhatikan karena juga kan di sini kita mengasumsikan apa namanya, peta pola air tanah itu yang nggak, bukan yang nggak perlu, ya nggak perlu sih karena kan eh, gimana ya, nggak pada umumnya kan apa namanya, tanah si sampah ini nanti nggak kontak langsung dengan tanah, apalagi air tanah gitu. Jadi di situ kekhawatirannya nggak perlu. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena pada umumnya kan juga di lokasi-lokasi ini permukaan tanahnya udah tertutup sama aspal, sama beton gitu. Jadi nggak lagi kontak sama sama tanah, apalagi air tanah. Nah, jadi jelas jawaban yang benar di sini yang D ini udah benar ya. Terus yang mana lagi? 36. Ini lumayan ya, udah dapat berapa nomor nih? Kayaknya lebih lebih banyak daripada sosiologi kemarin. Padahal harusnya sebaliknya, harusnya geografi itu dapatnya lebih sedikit biasanya karena lebih susah. Tapi karena di sini alhamdulillahnya Rizkyana udah banyak belajar mandiri, jadi nggak banyak materi-materi dasar yang perlu diulang gitu kan. Nah, jadi bisa langsung nyambung. Memang biasanya tuh saya kalau ngebahas soal apalagi buat persiapan PTN gitu kan. Ini kalau udah ketemu materi kelas 10, kelas 11, nah itu kan udah pada lupa kebanyakan. Ya mau nggak mau harus ulang lagi jelasin dari dasar-dasarnya. Makanya bakal lama satu soal itu, bahkan bisa 10 menit mungkin kalau kalau benar-benar nggak ada apa namanya, nggak ada memori yang tersisa sama sekali dari materi di sekolah. Nah, nomor 36. Banyak industri di kota-kota besar yang berpindah lokasi ke pinggiran kota. Hal yang bukan menjadi penyebabnya adalah yang bukan yang terjadi penyebabnya di sini yang ditanya. Murahnya harga tanah di pinggiran kota, tingginya kepadatan penduduk di pusat kota, tersedianya sumber bahan baku di pinggiran kota, tersedianya prasarana transportasi antara pusat dan pinggiran kota, tersedianya tenaga kerja di pinggiran kota. Iya, benar di sini udah langsung jawabannya yang C. Nah, jadi gini, industri di kota-kota besar berpindah lokasi ke pinggiran kota. Kemudian mereka pun harus ditempatkan di kawasan industri kan gitu ya. Nah, alasan utamanya pertama adalah alasan lingkungan. Nah, industri harus ditempatkan di pinggir kota, industri-industri ya. Jadi bukan cuma satu, tapi semua industri harus ditempatkan di pinggir kota dan di dibangun pada suatu kawasan industri gitu. Nah, tujuannya agar tidak
mencemari lingkungan di pusat kota yang notabene kepadatan dan aktivitas masyarakat atau penduduknya tinggi. Jadi maksudnya kan nggak mungkin misalnya di Jakarta Pusat nih, apalagi di Jalan Medan Merdeka gitu ya, sekitar istana, kemudian juga misalnya di Sudirman, yang mana itu adalah CBD, Central Business District. Di situ tetanggaan sama pabrik-pabrik. Nah, itu kan pasti bakal kacau banget ya. Bakal nggak enak dilihat, bakal macet, bakal yang paling utama sih polusinya gitu. Karena industri kan pasti menghasilkan polusi, terutama polusi udara. Nah, jadi yang jadi korban itu banyak kalau industri ditempatkan di pusat kota, makanya harus di pinggir kota. Pertama alasan lingkungan, kedua juga didukung dengan intinya industri itu kan kegiatan usaha. Nah, namanya orang usaha atau dagang pasti pengennya keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Dan pengorbanan sekecil-kecilnya kan kalau prinsip ekonomi begitu. Maka ketika dihadapkan pilihan, ada harga lahan yang lebih mahal dan ada harga lahan yang lebih murah. Pastinya pilih yang lebih murah. Kan. Selain itu, harga lahan di pinggir kota lebih murah. Nah, sehingga membuat pemilik industri gitu ya dapat menekan pengeluaran untuk modal lah gitu ya. Terus apalagi tingginya kepadatan penduduk di pusat kota, benar ya. Udah diwakili juga dengan kalimat yang ini. Kemudian itu ada yang bilang kalau yang kepadatan penduduk itu nggak berpengaruh gitu. Jadi bingung kemarin. Kata siapa nggak berpengaruh? Pas browsing gitu loh, kayak antara B sama C gitu. Nah, masalahnya browsingnya di mana? Jangan-jangan di Brandly. Guru nggak salah lupa. Nah itu maksudnya lucu gitu. Saya sering nemuin pembahasan di Brandly itu yang lucu-lucu. Maksudnya yang kok begini sih gitu. Jadi mereka apa ya istilahnya miskonsepsi lah gitu. Apa sih bahasanya? Jadi intinya banyak yang salah. Pembahasan di Brandly itu jangan langsung dipercaya. Walaupun banyak juga yang benar dan berkualitas gitu pembahasannya ya. Nah, kalau dikatakan kepadatan penduduk nggak ngaruh, menurut saya ngaruh harusnya. Kenapa? Karena salah satu alasan industri kenapa kok nggak boleh di pusat kota gitu? Karena ya di pusat kota kan kepadatan penduduk lebih tinggi. Kalau dibangun industri, nanti yang menjadi korban dari polusinya itu lebih banyak gitu. Dan itu juga alasannya dijadikan kawasan atau dibuatkan kawasan industri. Jadi industri bukan sekedar harus di pinggir kota, tapi mereka tuh harus ngumpul, nggak boleh tersebar. Nah, karena kalau tersebar juga nanti polusinya kan bakal tersebar di banyak tempat. Gitu. Jadi menurut saya kalau ada pernyataan kepadatan penduduk nggak ngaruh dengan lokasi industri, itu keliru menurut saya. Bisa jadi malah saya yang salah menurut orang lain. Nah, kemudian tersedia sumber bahan baku di pinggiran kota. Di sini ini salah gitu ya, karena pembahasan kita bukan lagi ngomongin industri ini harus mendekati pasar atau bahan mentah, bukan lagi bahas yang itu gitu. Lagi pula kita nggak lagi ngebahas secara spesifik ini industri jenisnya apa gitu ya. Kecuali kita lagi ngomongin industri semen di soalnya. Terus harus dibangun di pinggir kota atau bahkan di desa, di dekat-dekat Gunung Kapur. Nah, barulah benar itu memang alasannya mendekati sumber bahan mentah, ya kan? Karena bahan mentah dari
semen itu adalah batu kapur. Nah, sedangkan di sini jelas nggak disebut industrinya itu apa. Nah, ini kan cuma ngomongin secara umum. Industri itu lebih banyak di pinggir kota. Nah, jadi bukan karena tersedia sumber bahan baku di pinggiran kota, karena sekali lagi sumber bahan baku setiap industri itu bakal beda-beda. Kalau industrinya industri yang berkaitan dengan pangan gitu ya, maka pastinya sumber bahan bakunya dari sawah, dari perkebunan kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya industrinya itu katakanlah eh, apa pengalengan ikan gitu ya, kayak ikan-ikan sarden dan sebagainya, ya pastinya lebih cocok di dekat dengan laut gitu, di dekat pantai. Jadi soal ini tidak, atau gimana ya kalimat paling efektifnya? Setiap industri memiliki bahan baku yang berbeda-beda dan tidak semuanya dapat ditemukan di pinggir kota. Nah, terus yang B, benar. Nah, tersedianya prasarana transportasi antara pusat dan pinggiran kota. Nah, sebetulnya ini juga berlaku buat kalau kita bicara masalah hunian ya atau permukiman. Kenapa kok orang sekarang banyak yang berminat banget buat tinggal di Depok, bahkan Bogor, kemudian Bekasi, mungkin juga Cikarang, terus juga Tangerang. Nah, Tangerang apalagi yang Tangerang Kabupaten yang udah makin jauh gitu. Jawabannya ya karena kalau misalnya kerja di Jakarta nih, terus beli hunian juga di Jakarta, harganya udah mahal banget kan gitu. Nah, sementara ada opsi di luar Jakarta yang jaraknya nggak jauh-jauh banget, tapi di sini transportasinya mendukung. Ya udahlah, orang makanya tertarik gitu buat beli rumah mungkin di Bekasi, di Depok, di Bogor, di Tangerang gitu. Karena ada akses transportasinya, bisa naik KRL misalnya gitu. Nah, begitu juga di sini kegiatan industri, walaupun mereka harus dipindahin ke pinggir kota, ya tapi masih tetap ada pendukungnya gitu. Maksudnya masih bisa terhubung dengan pusat kota, yaitu dengan adanya prasarana transportasi di antara pusat dan pinggiran kota. Karena juga mau nggak mau kan kegiatan industri itu kan ada salah satu faktor industri bahkan adalah transportasi. Karena dia kan bakal mindah-mindahin barang nih. Pertama dari ngambil bahan mentahnya, kemudian dari situ dibawa ke pabrik, di pabrik diolah, setelah jadi siap dipasarkan ya dibawalah ke pasar. Jadi paling nggak kan dia ngalamin 2 kali transportasi. Maka di sini yang B juga benar. Terus tersedianya tenaga kerja di pinggiran kota. Ini benar juga ya. Jadi jelas yang bukan menjadi penyebabnya adalah yang C. Wah, ini nggak berasa ya, tiba-tiba udah mau habis lagi. Udah tinggal 9 menitan lagi. Terus, nah ini kayaknya saya udah pernah bikinin pembahasan apa namanya pakai short deh soal yang ini di video apa YouTube short. Variasi relief dasar laut tidak sebesar relief di darat. Nah, jadi benar ya kalau di darat kan kita benar-benar ngelihat, apalagi kalau kita bicara di Pulau Jawa ini daerah-daerah bagian selatan itu ya terutama itu kan reliefnya luar biasa ya, maksudnya bergunung-gunung gitu kan, jadi benar-benar kita bisa ngelihat berbagai variasi relief.
Nah, sedangkan di dasar laut di sini dikatakan variasinya tidak sebesar di darat. Apa penyebabnya? Pengaruh adanya arus bawah laut yang cukup kuat, seringnya terjadi gempa di laut, ketebalan kerak bumi di laut lebih tipis dibanding di darat, erosi dan sedimentasi lebih kuat dibanding di darat, erosi dan sedimentasi lebih lemah dibanding di darat. Nah, di sini eh, Rizkina udah sempat nonton belum yang itu video yang saya bikin yang ngebahas soal ini. Tapi itu videonya video short sih, pendek. Kayaknya udah, tapi lupa. Nah, jawabannya ini kayaknya kalimatnya sama persis nih sama yang kamu tulis di sini. Karena laut tertutup air yang sangat banyak sehingga erosi dan sedimentasi tidak berpengaruh banyak. Nah, itulah. Jadi jawabannya yang E di situ saya bikin. Kenapa kok bukan yang lain? Nah, kalau yang B misalnya, seringnya terjadi gempa di laut. Nah, harusnya kalau seringnya terjadi gempa, justru gempa ini kan salah satu penyebab terbentuknya relief ya, atau terbentuknya morfologi. Kalau dikatakan seringnya terjadi gempa di laut, maka ini justru pernyataan yang bikin arahnya itu ke harusnya di dasar laut itu lebih banyak variasinya, reliefnya kan gitu. Kemudian ketebalan kerak bumi di laut lebih tipis dibanding di darat. Nah, kalau kita ngomong ketebalan apa namanya kerak, nah kerak bumi kan ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu sifatnya gimana, Rizkina? Eh, lebih tipis daripada yang samudra. Dia unsur penyusunnya apa? Silisium, Sima. Magnesium, silisium magnesium. aluminium kalau yang benua. Nah, silisium, aluminium, dan dia lebih tebal ya. Nah, kalau kerak samudra itu silisium, magnesium, Magnesium. dan dia lebih tipis. Tapi walaupun lebih tipis, di sini perlu kita tahu bahwa kekuatan dan massa jenis atau massa jenis Sima lebih besar atau lebih kecil? Lebih lemah atau lebih kuat daripada si A? Lebih kuat. Lebih kuat. Iya, jadi intinya kerak samudra itu lebih kuat daripada kerak benua, walaupun dia lebih tipis. Nah, eh, maksudnya lebih kuat itu ya lebih keras, lebih tinggi massa jenisnya, lebih berat gitu. Makanya ketika ada konvergensi lempeng nih antara kerak benua dengan kerak samudra, pasti yang menang itu kerak samudra. Kerak samudra itu kecenderungannya dia akan menghujam. Nah, istilahnya subduksi gitu ya. Menghujam si kerak benuanya. Nah, di sini dikatakan ketebalan kerak bumi di laut lebih tipis dibanding di darat. Itu benar, tapi walaupun dia lebih tipis, tapi dia lebih kuat gitu. Jadi maksudnya nggak mudah apa namanya, nggak mudah bengkok, nggak mudah terbentuk-bentuk. Nah, tapi yang jelas bukan itu alasannya ya. Maksudnya gini, ini bisa mungkin jadi jawaban yang benar kalau dia bicara bukan ketebalan tapi massa jenis gitu. Massa jenis kerak bumi di laut itu lebih tinggi daripada atau kekuatan kerak samudra lebih tinggi daripada kerak benua. Nah, kalau ngomongin poin yang itunya bisa jadi mungkin uh, benar gitu ya. Terus yang dia udah jelas salah, erosi dan sedimentasi di laut itu kan lebih lemah dibanding di darat karena mereka kondisinya stabil gitu, maksudnya karena air yang sangat banyak. Nah, sedangkan namanya proses erosi, erosi itu kan apa? Erosi itu apa? Eskina.
pengikisan. Pengikisan, benar, mantap. Nah, jadi pengikisan di darat itu kan jelas lebih lebih maksimal, lebih tinggi gitu daripada di dalam air atau di laut. Nah, begitu juga sedimentasi ya di darat itu lebih kuat dibandingkan di dalam air atau di dasar laut. Jadi di sini jawabannya yang mana? E. Iya, yang E. Karena laut tertutup air yang sangat banyak. Jadi di situ erosi dan sedimentasi itu tidak berpengaruh banyak. Jadi ibaratnya apa ya? Kayak kita nih misalnya mau mecahin, katakanlah kita kita megang palu gitu sama megang batu. Kita mau mecahin si batu ini menggunakan palu. Coba bayangin kita pecahin itu di darat nih dengan di dalam air. Nah, di dalam air kita gerakin palunya aja dengan tangan kan itu butuh effort ya kan? Karena kan ketahan sama si airnya. Nah, begitu juga proses pengikisan di istilahnya kalau di darat itu penghalangnya itu lebih sedikit. Sedangkan kalau di air itu dalam air, nah ibaratnya tadi ya apa namanya pakai perumpamaan kalau kita mau melakukan gerakan di dalam air itu kan lebih lebih sulit, lebih berat. Terus wah ini yang ini saya udah lama nih nggak ketemu materi ini. Ini kita skip dulu ya. Tanah yang ideal untuk pertanian. Pemrosesan data spasial atau keuangan dalam sistem informasi geografis. Pengubahan skala, pengubahan sistem proyeksi, penambahan atribut data. Ini coba deh kita ambil ya. Wah, ini udah mau habis waktunya. Udah less than 1 minute. Pemrosesan data spasial atau keuangan dalam sistem informasi geografis yaitu pengubahan skala ada nggak dalam pemrosesan data dalam SIG itu tahapan pengubahan skala? Nggak ada ya. Nah, pengubahan skala itu kan tujuannya cuma untuk memperbesar atau memperkecil gambar atau peta. Sistem proyeksi pun begitu. Dalam SIG itu tidak ada proses pengubahan sistem proyeksi. Pengubahan sistem proyeksi itu kalau kita mau apa namanya mengkonversi dari globe dari gambar yang bentuknya itu melengkung atau bulat ke bentuk yang datar. Nah, baru kita itu bicara sistem proyeksi peta. Nah, kalau udah satu salah dua salah